Pengertian tanah terlantar. Menurut Maria S.W. Sumarjono, tidak mudah menetapkan tanah sebagai tanah terlantar. Hal tersebut dikarenakan untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar harus melihat beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, subjeknya apakah perorangan atau badan hukum. Yang kedua, tanah pertanian atau bangunan. Yang ketiga, adanya kesenjangan dari subjek atau tidak. Yang keempat, jangka waktu yang harus dilewati untuk dapat disebut sebagai tanah terlantar. Yang kedua, menurut Budi Harsono, penelantaran tanah lebih mengarah kepada terjadinya peristiwa hukum karena perbuatan manusia sehingga hak atas tanah menjadi hapus. A. Perlindungan. Menyatakan tanah terlantar lebih menitikberatkan pada hukum adat Indonesia, yaitu tanah yang diberikan dasar penguasaan haknya telah berubah untuk fisiknya akibat yang ditelantarkan dalam waktu tertentu sehingga haknya gugur dan tanah tersebut kembali kepada penguasaan hak wilayah masyarakat adat. Kesimpulan, tanah terlantar merupakan keadaan di mana tanah yang diberikan hak penguasaannya kepada seseorang ataupun badan hukum oleh negara tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian haknya dalam waktu tertentu sehingga tanahnya kembali dalam penguasaan negara. Kriteria tanah terlantar menurut PP nomor 11 tahun 2010. Yang pertama, harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah atau bisa disebut subjek. Yang kedua, harus ada tanah, hak milik, hak guna, usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun. Yang ketiga, harus ada jangka waktu tertentu. Dan yang keempat, harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Sekian, terima kasih.